Shalom, selamat malam sahabat semua, keluarga Permunian Hati yang terkasih. Jumpa lagi kita setelah 1 minggu. Kami ucapkan terima kasih untuk semua yang hadir pada malam ini. Karena kebaikan Tuhan semata kita bisa hadir bersatu dalam ruang Zoom ini. Mari buka hati, angkat tangan untuk memuji, menyembah, dan bersyukur pada Tuhan kita yang mengatasi langit dan bumi. Mari kita puji Dia. Katakan, ku bersyukur Bapa, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, kami sangat bersyukur buat kasih setia-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Engkau tidak memperhitungkan dosa dan kesalahan kami. Engkau mengerti apa yang kami perlukan. Rancangan-Mu indah dan terbaik dalam hidup kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Engkau yang menopang dan mengangkat dikala kami jatuh. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kita katakan sekali lagi, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
Sungguh kasih. Engkau Allah yang baik. Terima Terima kasih kasih. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Selamat malam Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Puji syukur bagi Allah. Kalau malam ini kami Tuhan kumpulkan untuk bersama-sama bersatu hati dalam puji-pujian dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Pasutri terberkati Paulus dan Vila. Urapi mereka dan penuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Berikan kami hati seorang hamba yang taat untuk mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Puaskan jiwa yang rindu akan Engkau. Kuduskanlah setiap pribadi dan ruangan yang kami gunakan. Berkatilah seluruh perlengkapan yang kami gunakan agar semua baik dan lancar. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ini dari awal hingga selesai sepenuhnya dalam kuasa kasih-Mu Tuhan. Semua pengharapan ini kami sampaikan dengan segala hormat, puji dan syukur hanya bagi kemuliaan Allah kini dan selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang seperti Engkau dalam hidup kami. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau katakan dengan penuh iman, apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami mau tetap percaya hanya kepadamu. Engkau Allah yang tidak pernah salah, yang Kau izinkan terjadi, semua pasti untuk kebaikan kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan, kami memiliki Allah yang bisa dipercaya. Rancangan-Mu tidak pernah salah. Apa yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah salah mengizinkan terjadi Tuhan. Dan Engkau tidak pernah terlambat di dalam menolong kami. Amin. Waktu-Mu selalu yang terbaik Tuhan. Mungkin saat ini kami belum melihat, tetapi Engkau jauh lebih tahu kapan waktunya. Engkau mendidik kami lewat proses kehidupan ini. Engkau tahu kapan waktunya kami lulus di dalam setiap ujian kami. Engkau tahu pasti kapan waktu yang terbaik itu. Kami mau nyatakan sekali lagi dengan penuh iman, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah
Tuhan, Engkau melihat jauh ke dalam hati kami masing-masing. Kami mau menyanyikan lagu ini dengan penuh iman, tetapi betapa sering kami gagal Tuhan. Betapa sering kami gagal di dalam percaya kepadamu. Kami mau mohon ampun Tuhan, karena kami sering kecewa. Kami sering tidak sabar dengan waktu-Mu. Kami sering jatuh dan tidak mampu melihat seperti Engkau melihat ketika kami menghadapi persoalan. Kami mohon ampun Tuhan, Engkau mengenal hati kami masing-masing. Curahkan rahmat-Mu, berikan kami iman, tambahkan iman kami Tuhan, sehingga kami mampu melihat seperti mata-Mu melihat, sehingga kami bisa menyanyikan, sungguh waktu-Mu itu waktu yang terbaik. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, menyatakan iman kami bahwa jejak-Mu selalu sempurna ketika kami ikuti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ini kami Tuhan, Engkau tahu segala kekurangan kami, kelemahan kami, ketidakmengertian kami akan jalan-jalan-Mu. Engkau juga lihat hati kami, betapa kami rindu. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu dengan hidup kami. Kami mau lebih lagi percaya kepadamu di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Ketika kami tidak melihat jalan-jalan terbuka, ketika kami seperti berada di belantara yang kelam, ajar kami tetap berjalan, memegang tangan-Mu dengan percaya bahwa kami aman bersama-Mu, bahwa ada jalan keluar di ujung sana, bahwa ada masa depan yang indah di depan sana. Ajar kami tetap percaya, ajar kami memahami semua yang Kau ingini dalam hidup kami. Ajar mata kami melihat seperti Engkau melihat. Mari kita nyatakan sekali lagi lagu ini dengan penuh iman. Sering ku tak mengerti
pun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Amin. Ini kami Tuhan, kami mau memberikan hati kami, hati seorang hamba yang sungguh-sungguh rela dan ikhlas dibentuk untuk menggenapi seluruh karyamu dalam hidup kami. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau memuji dan menyembah Dia lebih lagi, karena Dia Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Dia Allah yang sungguh-sungguh hadir di saat kita menyembah Dia. Mari angkat hati kita, saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saatku menyembahmu, saatku menyembahmu, Rohmu bekerja.
Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Ketika kami datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan, Engkau Allah yang bertahta. Kami menyembah-Mu dan kuasa-Mu turun melawat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami mau mengalami Tuhan jamahan dari firman-Mu. Kami rindu mengalami kuasa firman-Mu yang mengubahkan setiap kami. Mari kita siapkan hati, kita nyanyikan Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak
Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu di tempat ini. Ketika Engkau bersabda, kami semua yang percaya kepadamu diselamatkan, kami dan seisi rumah kami. Amin. Saat ini Tuhan, kami memberikan diri kami. Pakailah kami pelayan-Mu yang tidak ada artinya ini, Paulus dan Vila Tuhan. Sucikan, kuduskan, dan tahirkan kami. Biarlah Roh-Mu sendiri yang bekerja dengan bebas. Engkau sendiri menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Suster semuanya. Suara saya jelas gak? Oke. Malam hari ini adalah pertemuan Komsel kita yang ke-95. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk membuka dari 2 Samuel bab 11. 2 Samuel bab 11. Silakan. Kitab 2 Samuel bab 11 ayat 1. Sudah ketemu? Oke. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Bila saat ini ketika kami berada di dalam hadirat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai kami sepenuh-penuhnya. Tidak ada kuasa lain, kuasa apapun juga. Segala penghalang-penghalang firman-Mu saat ini kami mau perintahkan enyah di dalam nama Yesus. Singkapkanlah misteri kerajaan surga pada malam hari ini. Nyatakanlah kepada anak-anak-Mu, kepada kami semua yang lapar dan haus akan Engkau. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Tema kita pada malam hari ini berbicara tentang iblis selalu bekerja dengan cara yang sangat-sangat halus, yang nyaris tidak kita ketahui. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan dari perikop Daud dan Batsheba. 2 Samuel bab 11 ayat 1 bunyinya begini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sebelum kisah ini, Daud dikisahkan sudah memerintah kerajaan Israel, seluruh kerajaan Israel, yaitu Yehuda dan Israel. Dan dia sudah mengalahkan banyak raja-raja. Dia sudah berkuasa penuh. Ayat kedua,
Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Artinya dia bangun dari tidur. Lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Apakah itu seorang perempuan yang masih gadis? Jawabannya tidak. Karena tertulis dengan jelas istri Uria orang Het itu. Ayat keempat. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Daud seorang raja. Dia bebas memberikan perintah apa saja. Dan dia bebas untuk mengambil siapa saja. Dia seorang raja. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Artinya perempuan itu baru saja selesai haid. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Sesudah apa? Sesudah perempuan itu tidur dengan Daud, Raja Daud. Lalu pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat kelima, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Batsheba menyuruh utusan kepada Daud, demikian katanya, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Daud ketika mendapat pesan itu, Batsheba mengatakan, aku mengandung, dia seketika langsung teringat dengan suaminya. Panggil suaminya pulang dari medan perang. Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku, kata Raja Daud. Maka Yoab, panglima Daud, menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria, siapa Uria? Suami Batsheba yang mengandung itu. Ketika Uria masuk menghadap Daud, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang mereka di medan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Daud berkata kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Itu adalah sebuah peribahasa. Artinya apa? Pulanglah ke rumahmu dan tidurlah dengan istrimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah dari Raja Daud. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pulang ke rumahnya. Uria ini diperintahkan Raja Daud untuk pulang dan tidur dengan istrinya, yaitu Batsheba. Tapi dia tidak mau. Ayat ke-10 diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Ayat 11, tetapi Uria berkata kepada Daud, Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab, panglima Daud, dan hamba-hamba tuanku, prajurit-prajurit, berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu, yaitu sang raja, dan demi nyawamu, sang raja, aku takkan melakukan hal itu. Coba kita lihat.
betapa mulianya seorang Uria, seorang prajurit. Dia berkata, tabut. Apa itu tabut? Tabut adalah tabut perjanjian Tuhan. Di mana bangsa Israel berperang, tabut itu selalu dibawa. Yang minggu lalu kita bahas, ketika Yosua mengelilingi tembok Yeriko, dia selalu mengelilingi bersama dengan tabut. Tabut itu adalah sebuah peti yang berisi kedua loh batu, tanda kehadiran Tuhan. Tabut Tuhan ada di kemah. Panglima saya ada di kemah. Prajurit-prajurit ada di padang. Masakan saya pulang dan tidur bersenang-senang dengan istriku, kata Uria. Betapa mulianya dia. Ayat ke-12, kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Coba kita lihat. Seorang Daud yang terkenal sebagai orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Kalau Abraham mendapat julukan kekasih atau sahabat Allah, Daud mendapat julukan orang yang dikasihi. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada Salomo, dia selalu mengatakan, engkau harus hidup sama seperti ayahmu Daud yang kukasihi. Karena Daud tidak bisa menyuruh dia pulang ke rumah, gagal. Sekarang Daud membuat Uria mabuk. Coba bayangkan betapa keji perbuatan ini. Seorang Daud, bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Seorang Daud, orang yang diurapi. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hambanya. Bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Meskipun Daud sudah membuat dia mabuk, dia tetap tidak pulang ke rumahnya. Karena 2 kali sudah gagal, paginya Daud, artinya apa? Daud tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tidur. Dia bangun pagi-pagi. Dia merencanakan siasat lagi. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Coba kita perhatikan. Ditulisnya dalam surat itu, demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Betapa kejinya. Mengambil istrinya, kemudian ingin membuat kesalahannya itu hilang dengan menyuruh suaminya pulang untuk tidur dengan istrinya. Dan juga gagal melakukannya. Sekarang dia mengirimkan sebuah surat kepada panglima perangnya. Dan surat itu dibawa sendiri oleh Uria. Artinya apa? Uria membawa surat kematiannya sendiri. Karena begitu dia membawa surat itu sampai di medan perang, dan Yoab membuka surat itu mengatakan, tempatkanlah orang ini di garis paling depan, supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud. Juga Uria orang Het itu mati. Dia membawa surat kematiannya dan sekarang dia mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu.
Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Dan selanjutnya. Singkatnya adalah orang ini membawa pesan kepada Raja Daud bahwa Uria sudah mati. Kita lompat ke ayat ke-25. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara itu. Perkara apa? Perkara beberapa pasukannya itu mati. Janganlah sebal hatimu karena perkara itu, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu di medan perang. Sebab itu, perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ayat 26. Ketika didengar istri Uria, siapa istri Uria? Batsheba. Siapa Batsheba? Orang yang mengandung itu, yang tidur dengan Daud. Ketika didengar dia bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Ayat 27. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Yang terakhir, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Daud perlahan-lahan jatuh dari satu dosa ke dosa yang lain. Awal mulanya dia memandang seorang perempuan, kemudian dia tidur dengan perempuan itu. Kemudian dia ingin menimpakan kesalahan itu kepada suaminya. Kemudian dia melakukan banyak hal sampai mengakibatkan suami orang itu terbunuh. Dan kemudian sekarang dia bebas mengambil istri orang itu. Daud, orang yang dikasihi. Yang kemudian di bab berikutnya, yaitu bab 12, adalah bab yang sangat terkenal, nanti silakan dibaca sendiri. Ketika Daud jatuh ke dalam dosa, melakukan perkara yang keji di mata Tuhan, Daud tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Di bab-bab sebelumnya itu, Daud selalu bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan selalu berbicara langsung kepada dia. Juga lewat Nabi Nathan, tetapi juga langsung kepada dia. Sekarang sesudah dia berdosa, sama sekali Daud tidak lagi mendengar suara Tuhan. Dia terlena di kubangan dosa. Kepekaannya perlahan-lahan hilang. Sampai Tuhan mengutus Nabi Nathan. Nabi Nathan datang kepada Daud. Karena Daud adalah raja atas Israel, Nabi Nathan datang kepada dia dengan bercerita. Begini kira-kira. Nanti silakan dibaca sendiri, bab 12. Begini kira-kira ceritanya. Nabi Nathan datang kepada Daud dan bercerita. Di dalam satu kota ada dua orang, yang satu kaya dan yang satu miskin. Yang kaya itu memiliki begitu banyak kambing, domba, dan lembu. Sedangkan si miskin hanya memiliki satu ekor anak domba yang kecil. Anak domba itu bagaikan anak perempuannya. Tidur bersama dengan dia,
makan satu piring dengan dia, minum satu piala dengan dia, tidur bersama-sama dengan dia. Singkatnya adalah, bagi si miskin itu, anak domba itu seperti anak perempuannya. Nabi Nathan melanjutkan ceritanya. Ketika si kaya suatu hari mendapat tamu. Ketika dia kedatangan tamu, dia yang memiliki begitu banyak kambing, domba, lembu, dan sebagainya, tidak rela untuk menyembelih satu dari antara itu untuk menjamu tamunya. Tetapi si kaya itu dengan semena-mena mengambil satu ekor domba kecil kesayangan dari si miskin. Dia ambil, dia sembelih, dan kemudian dia menyajikannya kepada tamu itu. Ketika Nabi Nathan bercerita ini kepada Daud, Daud menjadi sangat marah. Dia sangat marah dan dia berkata, orang yang kaya itu harus dihukum mati. Dan hartanya itu harus disita. Karena orang itu tidak memiliki belas kasihan. Kepekaan Daud sama sekali hilang. Dia tidak tahu yang dikisahkan adalah dirinya. Ketika dia marah, Nabi Nathan berkata, engkaulah orang itu. Daud memiliki banyak istri, memiliki banyak anak, memiliki segala-galanya. Tetapi dia mengambil satu-satunya istri Uria. Dan kemudian membunuh suaminya tanpa belas kasih. Ketika Nabi Nathan bercerita tentang ini, Daud sama sekali tidak tahu itu adalah dirinya. Kenapa? Dosa membuat kepekaan seseorang akan suara Tuhan hilang. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita masuk ke dalam permenungan. Bagaimana awal mulanya Daud, seorang yang dikasihi, seorang yang diurapi, seorang gembala yang diangkat menjadi raja atas seluruh Israel, jatuh perlahan-lahan ke dalam dosa. Iblis selalu bekerja dengan sangat-sangat halus. Coba kita baca sekali lagi bab 11 ayat 1. Kita baca bersama-sama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh orang lain maju berperang. Pada waktu seharusnya raja-raja maju berperang, yang menjadi raja itu siapa? Daud atau Yoab atau Uria? Daud. Seharusnya Daud maju berperang. Tetapi Daud tidak maju berperang. Daud berada di dalam zona nyaman. Dia beristirahat di istananya. Dia tidur, dia bersenang-senang. Begini, Bapak Ibu. Ketika Daud, dia diurapi, dan dia mulai perlahan-lahan Tuhan membawa dia naik. Dia menghadapi begitu banyak persoalan. Dia menghadapi mau dibunuh oleh Saul. Dia menghadapi mau dibunuh oleh anaknya sendiri,
Absalom, dia dikejar-kejar oleh banyak orang, dia juga harus berhadapan dengan Goliat, raksasa orang Filistin. Tetapi tekanan demi tekanan, tidak ada satupun yang membuat Daud jatuh. Malah tekanan-tekanan itu, pergumulan-pergumulan itu membawa dia naik terus. Bahkan ketika Daud di dalam bahaya kekelaman seperti yang disebutkan di dalam kitab Mazmur ayat ke-23, dia tetap sangat kuat. Sampai dia bisa mengatakan, di dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Ketika dia di dalam pergumulan, di dalam pertempuran, peperangan, dia tidak pernah melakukan dosa. Dia tidak pernah jatuh. Lalu kapan dia jatuh, Bapak Ibu? Ketika dia berada di dalam zona nyaman. Bapak Ibu, ketika Anda menghadapi tekanan keuangan, persoalan keluarga, sakit penyakit, dan ketika Anda tetap percaya dan Anda lari kepada Tuhan, bukan lari menjauh daripada Tuhan, Tuhan akan membawa Anda semakin kuat, semakin kuat. Kenapa? Karena pencobaan demi pencobaan yang dihadapi itu selalu Tuhan izinkan untuk membawa kita naik. Tetapi ketika seseorang mulai dipulihkan ekonominya, hutangnya sudah lunas, ekonominya sudah mulai bagus, suami sudah kembali, anak sudah tidak lagi memberontak, dia berada di zona nyaman. Saat itu, tingkat kewaspadaannya tidak lagi seperti saat dia berperang. Daud berada di medan perang. Beribu-ribu kali, tidak satu kali pun dia meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tetapi ketika dia sudah menjadi penguasa atas Israel, dia sudah berkuasa penuh, dia berada di dalam zona nyaman. Saat itu tingkat kewaspadaannya mulai berkurang. Ketika kita merasa keadaan kita sudah baik-baik, 5 senjata perlahan-lahan mulai lepas. Rosario menjadi seminggu sekali. Puasa sudah tidak bisa lagi karena saya harus entertain. Sudah banyak tamu di kantor. Misa pagi, saya sudah sibuk. Kantor saya pagi-pagi sudah harus mempersiapkan ini dan itu. Karyawan sudah menunggu saya untuk meeting. Firman Tuhan, saya sudah mendengarkan pada saat misa. Saya tidak perlu membacanya lagi. Bukankah dikatakan iman timbul dari pendengaran? Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Zona nyaman menghancurkan Daud. Bukan karena pertama-tama dia melihat perempuan itu. Tetapi pertama-tama karena dia tidak pergi berperang. Tingkat kewaspadaannya itu berkurang. Pertama, dia melalaikan posisi dia sebagai seorang raja yang seharusnya pergi berperang. Dia tidak pergi berperang dan dia beristirahat di istananya. Zona nyaman lebih berbahaya daripada tekanan. Tekanan membuat kita lari kepada Tuhan. Meskipun ada orang juga menjauh dari Tuhan. Tetapi tekanan demi tekanan, teristimewa Bapak Ibu, Suster yang duduk di sini. Saya percaya tekanan apapun juga yang menghadirkan Anda di sini. Tetapi coba kita perhatikan. Begitu banyak orang yang datang konseling, yang menangis meraung-raung minta didoakan. Sesudah itu dia dipulihkan, dia pergi entah kemana.
Lalu beberapa bulan kemudian dia datang lagi dan berkata, saya jatuh lagi ke dalam dosa. Saya jatuh lagi ke dalam pergumulan ini dan itu. Zona nyaman adalah sesuatu yang sangat amat berbahaya. Kenapa? Iblis tidak bisa menyerang Anda dan saya ketika kita waspada penuh. Ketika Daud setiap hari dia memposisikan diri dia sebagai seorang prajurit, tingkat kewaspadaannya tinggi, iblis tidak bisa menyerang dia. Begitu pula Anda dan saya. Ketika kita menghadapi tekanan, kita bangun jam 4 pagi saat teduh. Kita berdoa, dan berdoa. Iblis perlahan-lahan dia akan menyeret kita dengan cara yang sangat-sangat halus. Pertama, dia membuat kita merasa bahwa saat ini kita tidak ada lagi persoalan. Saya kasih contoh. Bagi kita, Anda dan saya, yang setiap hari menjalankan kehidupan rohani seperti ini, dengan konsisten, coba Anda dan saya pergi berlibur, jalan-jalan ke Bali 3 hari, tanpa melakukan 5 senjata atau segala aktivitas rohani ini, karena merasa pergi berlibur. Hari keempat, kita akan merasa bahwa kita sudah hampir kembali kepada manusia lama itu. Manusia lama kita itu yang kita perjuangkan, yang kita lepaskan pada saat di padang gurun, hari keempat sudah menunggu di depan pintu. Iblis bekerja sangat halus. Daud, orang yang dikasihi, dalam sekejap dia menjadi orang yang berzina, pembohong, pembunuh, dan kemudian dia dengan sewenang-wenang menghakimi. Orang yang melakukan itu, orang kaya itu harus dihukum mati, seorang Daud. Semoga permenungan kita pada malam hari ini menyadarkan kita kembali. Ingat, tekanan dan pergumulan tidak akan menghancurkan kita. Zona nyaman 10 kali lipat lebih berbahaya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, suster semuanya. Saya lanjutkan tentang kisah Daud ini. Ketika saya membaca kisah Daud ini, ternyata Daud jatuh di saat mata jasmaninya melihat Batsyeba. Firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang mata adalah pelita tubuh. Kisah Daud ini sangat menarik. Bagaimana seorang pribadi Daud yang sangat berkenan kepada Tuhan bisa jatuh. Daud memenangkan begitu banyak peperangan saat dia bukan siapa-siapa. Dia kecil, muda, dan lemah secara jabatan dan kuasa, tetapi dia mengalahkan banyak musuh besar di dalam peperangan. Salah satunya Goliat. Kemenangan-kemenangan Daud di dalam peperangan kita tahu karena dia selalu melibatkan Tuhan, sehingga dia bisa melihat dengan mata rohani dan memenangkan setiap peperangan itu. Daud ketika mau berperang, Daud selalu bertanya dulu kepada Tuhan, strategi apa yang harus dia ambil, apakah dia harus maju atau tidak. Daud menyadari dia begitu lemah tanpa Tuhan. Di 1 Samuel 23 ayat 2, salah satunya di situ berkata, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah,
kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Di 1 Samuel 30 ayat 8, Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kita lihat, begitu dekatnya Daud dengan Tuhan. Dia mau melakukan apapun, dia konsultasi dulu dengan Tuhan. Daud selalu berdiskusi dengan Tuhan, sehingga matanya bisa melihat jauh ke depan. Apa yang sudah Tuhan lihat, Tuhan kasih tahu dia, Tuhan bukakan. Karena dia menyadari ada musuh besar yang harus dia hadapi, dia selalu waspada, dia selalu bersenjata seperti kita yang dikatakan Pak Paulus tadi. Kita bisa intim dengan Tuhan saat kita bersenjata lengkap. Saat hidup rohani kita baik, hidup doa kita baik, firman kita benar-benar kita lakukan. Dia sangat waspada ketika peperangan dengan senjata perang si Daud ini. Saat hidupnya itu banyak tekanan, banyak pencobaan dan serangan musuh. Tetapi Daud jatuh saat musuh menyerang Daud di zona nyaman, di posisi Daud yang paling tinggi sebagai seorang raja, di mana secara jabatan dan kuasa dia itu tak terkalahkan karena dia itu raja harusnya. Tetapi disitulah iblis masuk menyerang dia. Tadi dikatakan waktu pergantian tahun, pada waktu raja-raja berperang, Daud mulai santai. Harusnya posisi dia waktu itu waktu berperang, bukan waktunya santai, tetapi dia tinggal tetap di Yerusalem. Cara musuh iblis menyerang dan menghancurkan hidup kita itu ketika dia tidak berhasil menyerang kita saat kita dicobai, saat kita di dalam permasalahan, kita bersenjata lengkap, dia mundur. Dia akan menunggu saat yang tepat, yaitu di zona nyaman. Dan saya melihat banyak sekali saudara kita di dalam RPH ini, di dalam KPH ini, ketika mereka di dalam pencobaan, dalam pergumulan itu, sungguh-sungguh mereka melakukan semua senjata itu. Tapi ketika sudah berada di zona nyaman, banyak yang jatuh. Itu sungguh-sungguh terjadi. Jadi dengan masalah-masalah, tekanan-tekanan, serangan-serangan, iblis mengintimidasi, menyerang, supaya kita putus asa dan menyerah atau kalah dalam peperangan, menghancurkan kita. Tapi ketika dia tidak berhasil di level ini, dia akan menunggu saat yang tepat, saat kita lengah, tidak waspada lagi. Biasanya orang-orang ketika di zona nyaman itu sangat sulit sekali tetap bersenjata. Jadi bersyukurlah Anda semua ketika Anda sudah di zona nyaman, Anda tetap mau melakukan 5 senjata, tetap mau mencari apa yang Tuhan mau lagi dalam hidupku. Itu akan membawa Anda masuk lebih tinggi lagi levelnya, sehingga visi dan misi Tuhan yang Tuhan inginkan tergenapi di dalam hidup Anda dan keluarga Anda. Iblis tidak bisa masuk untuk menggagalkan semuanya itu. Jadi seperti yang tadi dikatakan, saat kita ada masalah, kita pagi-pagi kita bisa bangun cari Tuhan. Tetapi saat semuanya sudah selesai, itu sulit sekali. Hidup ketika sudah kembali ke zona nyaman, disinilah serangan-serangan musuh akan datang. Lewat godaan-godaan. Bahkan yang sekilas kelihatannya berkat. Saya melihat ada beberapa dari teman-teman kita, ketika dia masuk ke RPH itu tidak ada pekerjaan, depresi, bermasalah intinya. Tapi setelah Tuhan jawab doanya, dia mulai dapat promosi, dia mulai dapat pekerjaan, mulai sibuk karena jabatannya sudah naik, orderannya mulai banyak, pelayanannya juga mulai padat. Dia mulai lengah, tidak punya waktu lagi untuk 5 senjata.
sehingga di situ dengan Tuhan ada jarak. Di situ sungguh-sungguh zona nyaman itu ternyata zona yang paling berbahaya. Orang banyak tidak menyadarinya, dan ketika musuh menyerang itu sangat-sangat menghancurkan. Jadi hati-hati ketika kita sudah masuk ke zona ini. Ingat, musuh Anda dan saya, yaitu iblis itu belum mati. Mereka hanya mundur. Dan ketika dia tidak punya kesempatan untuk menyerang, dia mundur. Dia menunggu saat yang tepat untuk masuk kembali. Jadi ketika kita seharusnya masih bersenjata dan berperang, tetapi kita malah meletakkan senjata dan mulai kendor, disitulah musuh mulai masuk. Saat ada jarak antara kita dan Allah. Seperti Daud tadi, harusnya dia bersenjata dan berperang, tetapi Daud menyuruh bawahannya yang pergi berperang, dan dia santai, dia di zona nyaman. Daud ketika dia memenangkan peperangan-peperangan yang dulu, dia itu melekat dengan Tuhan. Dia berdiskusi, mendapatkan nasihat Tuhan di dalam setiap strategi yang mau dia ambil. Apa yang Tuhan lihat, Tuhan bukakan padanya, sehingga mata rohaninya bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Tapi saat dia tidak bersenjata lagi, saat dia lengah, mata rohaninya juga tertutup. Telinga rohaninya juga tertutup. Disitulah mata jasmaninya dipakai iblis untuk menjatuhkan dia ke dalam dosa. Kita lihat di Matius 6 ayat 22-23, firman Tuhan hari ini di Injil, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ini yang dimaksud adalah mata rohani. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saya ketika membaca Injil hari ini, saya agak bingung kenapa Tuhan berbicara tentang mata. Padahal yang dibahas Injil hari ini adalah tentang harta. Saya baru mengerti karena Tuhan mau menegaskan hanya dengan mata rohani Anda bisa melihat harta yang sesungguhnya, yaitu harta surgawi. Mata yang baik adalah mata rohani. Mata seperti Tuhan melihat. Jika Anda menggunakan mata jasmani, Anda akan melihat seperti dunia ini melihat. Orang-orang yang melihat dengan mata jasmani akan melihat dan mengejar harta duniawi sebagai satu-satunya, segala-galanya yang harus dikejar. Ketika kita juga berada di posisi mata itu, kita sudah dikuasai kegelapan. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi kalau kita hanya melihat hidup ini dengan mata jasmani, kita dikuasai oleh mata yang jahat. Gelaplah seluruh kehidupan kita. Di Lukas 11:34 ayat 36 juga dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata yang baik adalah mata rohani. Mata yang bisa melihat sebagaimana Tuhan melihat. Ketika seseorang selalu melihat segala sesuatu sebagaimana Tuhan melihat, dia tidak akan gampang ditipu musuh lagi dengan mata jasmaninya. Kita lihat Daud jatuh ditipu musuh karena mata jasmaninya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika saat itu, walaupun Batseba sedang mandi dan Daud melihat dengan mata rohani, itu adalah ciptaan Tuhan, sebagaimana Tuhan melihat anak-anaknya, Daud tidak akan jatuh ke dalam dosa.
Daud jatuh ke dalam dosa karena menggunakan mata jasmani dalam melihat. Dia tidak lagi menggunakan mata rohaninya. Kita lihat juga kisah jatuhnya manusia ke dalam dosa karena melihat dengan mata jasmani. Dan iblis pakai kelemahan mata jasmani ini untuk kejahatan. Di dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Hawa jatuh karena dosa dimulai dengan mata jasmani. Daud melihat Batsyeba, dia jatuh karena melihat dengan mata jasmani. Mata jasmani bisa membuat kita tergoda untuk melakukan dosa. Karena itu Tuhan berkata, ada mata yang baik dan ada mata yang jahat. Mata jasmani juga bisa membuat kita jatuh ke dalam bukan cuma godaan. Mungkin saat ini Anda sedang bukan di zona nyaman, tetapi Anda sedang di dalam pencobaan, masalah, pergumulan. Anda juga bisa jatuh ketika Anda melihat dengan mata jasmani. Kenyataan-kenyataannya tambah buruk. Situasi yang Anda hadapi makin parah, makin lima senjata makin parah. Anda akan jatuh ke dalam putus asa, kecewa, makin terpuruk saat iblis menyodorkan supaya Anda melihat kenyataan-kenyataan ini tambah parah. Jika Anda tidak ingin terjebak di dalam permainan tipu muslihat iblis, Anda harus berjuang selalu melihat dengan mata yang baik, mata rohani, mata sebagaimana Tuhan melihat. Bagaimana caranya? Kita tarik mundur lagi dengan kisah Hawa dan Daud tadi. Hawa jatuh ke dalam jebakan iblis karena apa? Karena dia tidak tanya lagi dengan Tuhan. Ketika iblis menyodorkan sesuatu, dia tidak tanya Tuhan. Padahal Tuhan yang berfirman. Saat iblis mulai menyerang, sebelum kita membiarkan dia masuk lebih dalam, baik itu dalam pikiran maupun hati kita harus stop, tutup pintu dan berdiskusi dengan Tuhan. Daud memenangkan setiap peperangan itu karena dia berdiskusi dan tanya Tuhan. Tetapi saat musuh menyerang pikirannya, dia lengah. Dia tidak tanya Tuhan lagi. Karena dia melihat dengan mata jasmani, maka gelaplah semuanya, sehingga dia jatuh ke dalam dosa ini. Jadi supaya kita bisa melihat dengan terang dan mata yang baik, di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi sebelum melangkah, apapun yang keputusan yang mau kita ambil, apapun yang mau kita lakukan, kita harus berkonsultasi dulu dengan Tuhan. Tanya Tuhan, kontak terus dengan Tuhan, jangan ada jarak. Tanya Tuhan di dalam doa, dan temukan jawabannya di dalam firman. Jika kita belum bisa seperti Daud mendengar suara Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan di dalam firman-Nya. Sekecil apapun keputusan yang kita ambil, kita tanya kepada Roh Kudus yang selalu tinggal di dalam hati kita lewat doa dan firman Tuhan. Sehingga kita bisa melihat segala sesuatu sebagaimana Tuhan melihat dengan mata rohani kita. Jangan main-main dengan dosa. Karena sekali kita terjebak, dosa yang satu akan menarik dosa yang lain. Dosa mata jasmani
menjadi pintu masuk dosa yang lain. Kita lihat Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan sampai kepada dosa pembunuhan. Kisah ini belum berakhir. Begitu mengerikan dosa ini sampai ke keturunan-keturunan Daud. Saya bacanya sampai ngeri. Begitu menyayangkan. Kenapa Daud tidak pergi berperang? Kenapa Daud tinggal di Yerusalem? Sehingga dia melihat Batsheba hari itu. Sehingga anak cucunya mengalami begitu banyak dosa yang diperbuat hari itu. Kisah ini sangat menarik, bisa kita baca seterusnya. Dan mungkin nanti ada sesi lagi untuk kita bahas di sesi berikutnya tentang upah dosa adalah maut. Mari kita siapkan hati, kita mau masuk ke dalam doa. Kita siapkan lagu. Saat ku menyembahmu. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. saat ku Memujimu, kau bertata di atas pujian. saat ku menyembah, Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. mari kita ulangi sekali lagi. Menyembahmu, Rohmu bekerja. Siapkan hati untuk menyembah Dia. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
firman-Mu yang menegur Angkat suaramu, sembahlah Dia. Angkat menyadari dan suaramu, zona nyaman aku merasa semuanya baik. sembah Dia. Hubunganku dengan Engkau mulai tidak pekerjaanku aku bersedih dan Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. tak pergi lagi berkuasa merasa sekali memang masih usahakan bisa seintan seperti dulu. Memang kalau diberi yang kekurangan tidur dan waktuku kepadamu kayaknya ampunilah aku Yesus, ampunilah aku aku pikir masakan aku tiap hari harus peristiwa apa senang maupun sungguh-sungguh menyerahkan hatiku kepadamu, menyediakan waktu untuk berjalan. Biarkan musik tetap mengalun. Biarkan musik saat ini. Rasakanlah kuasa Roh Kudus bekerja dimanapun juga Anda berada. Rasakan kehadirannya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saat ini, di antara kita yang saat ini sedang berada di zona nyaman, kita yang sudah mulai memiliki jarak dengan Tuhan, kita yang tidak lagi dalam posisi siap untuk berperang, pada malam hari ini Tuhan ingatkan kita kembali betapa iblis begitu licik. Dia bekerja begitu halus. Dia ingin menghancurkan Anda dan saya. Biarlah pada malam hari ini, Anda yang saat ini berada di dalam posisi yang begitu nyaman, bangunlah, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali. Ambillah keputusan. Ingatlah kata-kata Yesus ini. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Yesus tidak berkata hanya 1 jam, tetapi Dia meminta kita berjaga-jaga terus sepanjang hari, setiap saat, sampai Dia datang kembali. Tuhan, pandanglah kami anak-anak-Mu. Ketika Engkau telah menyelesaikan persoalan kami, ketika mukjizat telah terjadi di dalam kehidupan kami,
Kami mengira semua sudah selesai, semua sudah berakhir. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya bagi kami. Kami mulai meninggalkan Engkau. Kami masuk ke dalam dunia kami. Kami mulai bersenang-senang. Kami mulai meninggalkan Engkau, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Anda yang merasa di dalam posisi yang demikian, minta ampun sama Tuhan. Kembalilah kepadanya malam hari ini juga. Angkatlah senjatamu. Tampillah seperti seorang prajurit perang, karena engkau dan saya adalah prajurit-prajurit. Tidak ada waktu bagi kita untuk beristirahat, karena iblis tidak pernah beristirahat. Tuhan, berikanlah kami kekuatan. Segala godaan-godaan iblis yang begitu halus, yang menuntun kami masuk ke dalam zona nyaman saat ini, kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Segala intimidasi-intimidasi yang menyerang pikiran kami, yang ingin memisahkan kami dengan Engkau, saat ini kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami akan tampil sebagai seorang prajurit perang. Kami siap untuk berperang, Tuhan. Karena peperangan ini tidak akan pernah berakhir sampai akhir zaman. Saat ini Tuhan, pandanglah anak-anak-Mu dengan segala macam persoalan yang mereka hadapi. Persoalan keluarga mereka, Tuhan. Suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, menantu. Roh-roh perpecahan yang ingin menghancurkan keluarga kami, yang ingin memisahkan kami dengan anak-anak kami, yang ingin memisahkan suami dari istrinya, istri dari suaminya. Saat ini kami sepakat, kami mengangkat tangan kami. Kami memberikan perintah dengan kuasa nama-Mu. Segala roh-roh perpecahan yang menyerang keluarga kami saat ini, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini mari kita angkat tangan kita ke layar. Wujud-wujud doa. Pandanglah untuk pemulihan keluarga. Baik nama-nama yang ada di sini maupun yang tidak tercantum di sini, Tuhan, Engkau tahu apapun yang kami hadapi, Tuhan. Engkau pulihkan, Tuhan. Dengan kuasa-Mu Engkau pulihkan keluarga-keluarga ini. Engkau pulihkan, Engkau persatukan kembali. Engkau lepaskan segala ikatan dengan kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Bagi anak-anak-Mu yang sedang berjuang dalam pertobatan, Tuhan,
mereka yang sedang mengikuti retret pemurnian hati, mereka yang sedang berjuang untuk kembali ke hati-Mu Tuhan. Tuhan, tuntun mereka Tuhan, sama seperti ketika Engkau menuntun kami satu persatu untuk kembali ke pangkuan-Mu bagaikan anak yang hilang. Tuntunlah mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka terpisah daripada-Mu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang sedang berjuang dalam persoalan ekonomi, Tuhan, segala awan-awan gelap yang menghalangi berkat-berkat-Mu tercurah bagi anak-anak-Mu, bagi keluarga-keluarga mereka, saat ini awan-awan gelap itu Engkau angkat di dalam nama Yesus. Engkau buka tingkap-tingkap dari surga. Curahkanlah berkat-Mu bagi kami, bagi anak-anak kami. Apapun yang anak-anak kami butuhkan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, Engkau penuhi Tuhan. Engkau cukupkan Tuhan. Tidak ada satu pun yang Engkau tinggalkan Tuhan. Engkau cukupkan semuanya Tuhan. Engkau penuhi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi keluarga dan anak-anak-Mu yang diserang oleh kuasa kegelapan, Tuhan, tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa-Mu. Ketika kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepadamu, maka kuasa dari tempat yang maha tinggi akan turun untuk membebaskan kami, sama seperti ketika Engkau membebaskan bangsa Israel. Engkau membebaskan anak-anak-Mu ini. Bebaskan dan lepaskan mereka dari segala kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, kami serahkan nama-nama mereka Tuhan, baik yang ada di layar maupun yang belum sempat tertulis. Engkau tahu segala sakit penyakit anak-anak-Mu ini. Engkau dokter di atas segala dokter. Tidak ada yang mustahil bagimu ketika Engkau turun tangan. Mari Tuhan, biar Engkau sendiri yang turun tangan menjamah setiap anak-anak-Mu yang berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kasihanilah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, mereka yang sedang sakit, setiap organ-organ tubuh yang sudah rusak, Engkau ganti menjadi yang baru Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka. Segala sakit penyakit yang bukan berasal dari Tuhan, saat ini kami perintahkan enyah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit enyah di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkanmu. Darah Yesus membebaskanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan kami di KPH ini Tuhan. Engkau lihat kami semua pelayan-pelayan-Mu, betapa lemah dan terbatasnya kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Roh-Mu. Urapi setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di dalam KPH ini Tuhan. Mampukan setiap kami untuk memberikan hati sebebas-bebasnya, membiarkan Engkau bekerja memakai setiap kami.
untuk membawa semakin banyak jiwa kepadamu. Berkati mereka Tuhan yang sudah memberikan hati. Engkau berkati mereka, keluarganya, segala yang mereka butuhkan Engkau cukupkan Tuhan. Dan juga mereka yang sudah memberi, mensupport kami di dalam materi Tuhan untuk pelayanan ini. Engkau tambahkan berkat-Mu. Apa yang mereka perbuat Engkau jadikan berhasil Tuhan. Engkau jadikan semuanya berhasil demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.